Halo teman-teman, saya Russell dari channel Pengembara Slow. Di channel ini saya akan memainkan game-game yang mencerminkan cita-cita dari channel ini, yaitu untuk hidup slow sambil mengembara di dalam dunia game. Kali ini saya kembali memainkan game Stardew Valley. Pada video yang pertama saya hanya menyelesaikan 1 hari di dalam game Stardew Valley. Kali ini saya melanjutkan bermain mulai dari hari kedua. Seperti biasa dalam bermain game Stardew Valley ini, saya tidak membuka wiki, mencari tips di internet, atau terlalu merencanakan jadwal bercocok tanam. So, let's get into it. Di dalam dunia game, kita dapat mencoba melakukan apapun. Yang lebih menarik tentunya kita akan melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan di dunia nyata. Itulah yang mungkin menjadi daya tarik game-game fantasi, game-game MOBA, bahkan game-game simulasi semacam Stardew Valley ini. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya kita bisa saja langsung menanam tanaman di dunia nyata? Kenapa harus di dalam game? Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin kita harus menggali lebih dalam mengapa kita melakukannya. Pertama-tama, segala sesuatu dalam game mungkin akan selalu lebih mudah ketimbang melakukannya di dunia nyata. Hanya dengan satu klik atau kombinasi beberapa tombol di komputer, handphone, atau joystick, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Contoh saja menyiram tanaman atau memotong kayu. Di dalam game Stardew Valley, kita hanya perlu mengklik 1 kali pada mouse, maka karakter avatar kita akan melakukan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, di dunia nyata begitu banyak energi yang kita habiskan untuk bisa melakukan gerakan simpel ini. Tangan kita harus menggenggam penyiram tanaman, kemudian harus menuangkannya pada sudut tertentu agar tidak tumpah semua. Belum lagi tubuh kita menjaga keseimbangannya ketika berdiri. Memang kita tidak terasa melakukan hal yang melelahkan seperti kuli di pasar dan kuli bangunan, ya. Tapi semua energi itu tetap jauh lebih besar ketimbang kita melakukannya di dalam game dengan satu gerakan jari. Oke, mungkin memang energinya jauh lebih kecil, tapi banyak juga orang yang lebih suka menyiram tanaman secara langsung ketimbang melalui game. Kalau kasusnya seperti ini gimana? Nah, ini masuk lagi ke alasan selanjutnya, yaitu karena game yang dimainkan itu memberikan apa yang kita tidak dapatkan di dunia nyata. Hal yang kita tidak dapat ini bisa saja seremeh sinyal-sinyal di otak yang menyala ketika kita bermain game. Saat kita memencet tombol, ada suara yang satisfying dalam game dikeluarkan. Kemudian hal-hal yang lebih besar seperti ada achievement-nya atau prestasi dan apresiasi di dalam game itu sendiri. Contohnya ketika kita menyelesaikan suatu misi di dalam game, kita itu mendapatkan efek suara atau efek musik. Di situ ada efek satisfying-nya. Kemudian kita juga mendapatkan balasan langsung, baik berupa barang maupun ada tanda prestasi achievement di dalam game. Pada gameplay video ini saya mendapatkan pancing, dan setelahnya saya sangat suka melakukan kegiatan memancing di dalam game Stardew Valley. Seperti yang sudah dibahas, pertama ia gampang, dia sangat mudah. Kita tidak perlu pergi ke sungai di dunia nyata, menyiapkan pancing dan umpan, kemudian duduk seharian dengan risiko kita tidak dapat ikan sama sekali. Di Stardew Valley, hampir pasti kita akan selalu mendapatkan sesuatu dari hasil memancing kita. Bahkan sampah yang kita dapatkan juga termasuk hasil dari memancing. Kedua, saat memancing, ada minigame yang terjadi sehingga ada ketegangan yang kurang lebih memberikan efek senang yang sama ketika di dunia nyata. Kita melihat joran pancing kita itu ditarik oleh ikan. Kemudian yang ketiga, efek suara ketika berhasil, kemudian musik latar yang santai, membuat pengalamannya menjadi lebih menyenangkan. Begitulah setidaknya kesan saya ketika membandingkan kedua hal ini.
walaupun saya pernah ya beberapa kali memancing di dunia nyata, memang mengasyikkan, apalagi ketika kita melakukannya bersama teman. Namun memancing di Stardew Valley memberi kesan lebih simpel gitu, lebih memuaskan, lebih terasa satisfying. Tapi ada satu hal yang menjadi kesamaan dari memancing di game manapun yang kita mainkan. Kalau bahasa anak sekarang yaitu zen, ketenangan, perasaan tenang. Ada perasaan yang tenang begitu tentram ketika kita memutuskan untuk melepaskan joran berisi umpan kita itu ke dalam air. Ada harapan dan juga antisipasi yang muncul ketika kita menunggu ketidakpastian waktu kapan ikan akan menggigit. Di dunia nyata kita bisa menghabiskan waktu tunggu itu ya sambil ngomong sama teman, melihat alam. Sedangkan kalau di dalam dunia game seperti di Stardew Valley ini, kita bisa menghabiskan waktu tunggu itu sambil menikmati musik, bahkan sambil mendengarkan podcast. Ada tenang yang menemani waktu tunggu kita itu. Ada kebebasan dalam pikiran, ada pelarian dari hiruk-pikuk dunia. Seperti tagline yang ada di dalam channel ini. Kadang kita sering takut ya untuk menunggu. Saat kita membuat janji dengan teman, lalu ia tidak datang tepat waktu, kita harus menunggu. Saat kita menunggu kereta akan berangkat, saat menunggu bus datang, saat menunggu pesawat di bandara, saat menunggu atasan untuk memulai rapat, atau mungkin saat menunggu jam pulang kerja atau pulang sekolah. Saat kecil, ya saya dan mungkin banyak dari kita pernah takut untuk menunggu ya. Senantiasa ada rasa gelisah dan bingung untuk apa waktu yang terlewat ini. Sampai pada akhirnya saya tahu bahwa tidak ada gunanya gelisah. Tidak ada gunanya untuk menunggu tanpa berbuat apa-apa. Sementara di zaman serba digital ini kita bisa melakukan kegiatan apapun sambil menunggu. Kita bisa membaca buku, baik buku itu berbentuk fisik maupun e-book atau buku digital di HP kita. Kita bisa mendengarkan musik yang baru saja keluar langsung di HP kita. Kita bisa mendengarkan podcast atau siniar untuk meningkatkan kapasitas diri atau ya sekedar hiburan saja. Pada akhirnya saat memancing, saat kita menunggu, bukanlah soal seberapa cepat yang kita nantikan itu datang, tapi bagaimana kita mengisi waktu itu sambil menunggu dengan penuh rasa cemas dan gelisah, atau dengan menikmati suasananya. Warna dari hidup kita itu ditentukan oleh pilihan hidup kita sekarang ini. Bagaimana kita mengisinya, oleh apa kita isi, apakah itu dengan senantiasa gelisah atau dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Saya Russell dari channel Penggemar Slow. Cukup sekian untuk video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay tuned and see you later.